Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mistizen semuanya. Selamat datang kembali di channel Rampang Production. Pada malam ini, cerita yang akan saya bacakan ialah kiriman oleh seorang subscriber kita, seorang pemuda yang berusia 15 tahun bernama Agung. Kisah ini terjadi pada tahun 2019 yang lalu, di mana Agung memiliki pengalaman bertemu dengan siluman penunggu sungai Cisadane. Dan dalam emailnya, Agung juga menceritakan bahwa ia sempat mengalami sakit selama 1 minggu setelah kejadian mistis yang dia alami ini. Bagaimana kisah selengkapnya? Siapkan headset. Selamat mendengarkan. Saat itu adalah hari Jumat. Karena saat itu libur sekolah, Agung dan teman sebayanya sedang asik bermain kelereng di tanah lapang di dekat rumahnya. Ketika tiba waktu sholat Jumat, ayah Agung menyuruhnya untuk cepat mandi dan segera pergi ke masjid. Namun, Agung dan teman-temannya justru berencana untuk mengambil buah jambu air yang tumbuh di sekitaran sungai Cisadane. Pada awalnya, memang tidak ada hal yang aneh yang terjadi. Teman-teman Agung segera memanjat pohon jambu air yang tumbuh di sekitaran sungai tersebut. Dikarenakan Agung tidak bisa memanjat, dia memutuskan untuk memunguti buah jambu yang dijatuhkan oleh teman-temannya itu. Dan pada saat itulah pandangan Agung secara tidak sengaja melihat ke arah sungai Cisadane. Dan tiba-tiba saja terlihat sesosok ular besar yang melintas di atas aliran air. Sejenak Agung tidak bisa bergerak. Padahal saat itu juga Agung ingin segera lari dari tempat itu. Dan setelah ular itu menghilang, barulah Agung dapat berlari sekencang-kencangnya untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, tubuh Agung langsung panas dan ia jatuh sakit berhari-hari. Agung sakit dan obat dari dokter pun entah mengapa tidak dapat mengobati penyakitnya itu. Dikarenakan penyakitnya tidak kunjung sembuh, akhirnya Agung pun segera dilarikan ke orang pintar untuk diobati. Orang pintar itu langsung mengetahui kalau Agung telah melihat sosok ular besar di sungai Cisadane. Dan orang pintar itu pun bertanya kepadanya, "Bagian mana yang kamu lihat?" "Badan sampai ekor. Ular itu bentuknya sama persis seperti naga yang ada di kartun Dragon Ball, Pak. Tapi warna kulitnya merah keperakan," jawab Agung. Lalu orang pintar itu menceritakan kepada orang tua Agung kalau di sungai itu memang ada 2 ular besar yang menghuninya. Masing-masing ular menguasai sebuah wilayah sungai. Dan mereka berdua akan bertemu di hari-hari tertentu. Mungkin saat itu adalah saat yang naas bagi Agung, sehingga ia dapat melihat salah satu ular besar penghuni sungai Cisadane itu. Namun untungnya Agung hanya melihat badan sampai ekornya aja. Andai saja saat itu Agung melihat keseluruhan sosok ular itu, mungkin sakitnya akan lebih parah lagi dari ini. Mendengar hal tersebut, Agung pun habis dimarahi oleh kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya bilang kepadanya bahwa jangan pernah sekali-kali lagi untuk bermain di daerah itu. Semenjak kejadian itu, Agung dan teman-teman rumahnya tidak pernah berani-berani lagi bermain di dekat aliran sungai Cisadane. Pada suatu hari, orang tersebut yang kita sebut saja bernama Budi berniat untuk mencari ikan di sungai Cisadane. Dengan berbekal alat pancing dan umpan, dia berangkat dari rumah ke sungai tersebut. Pada saat itu, hari sudah menunjukkan pukul 18.00. Matahari pun mulai terbenam dan keadaan di sekitaran sungai sangat sepi. Budi mengambil posisi yang menurutnya enak untuk memancing di bawah sebuah pohon besar
Tanpa berlama-lama, Budi pun segera melemparkan pancingannya dengan harapan dapat mendapatkan ikan yang besar agar dapat dibawa pulang ke rumah untuk dimakan bersama keluarganya. Benar saja, tidak berapa lama Budi pun mendapatkan ikan pertamanya. Budi pun berteriak kegirangan karena ikan yang didapatkannya cukup besar. Namun memang sudah menjadi sifat manusia, ialah tidak pernah puas dengan hasil yang telah didapatkan. Budi pun segera melemparkan alat pancingnya lagi dengan harapan dapat mendapatkan ikan lebih banyak dengan ukuran yang lebih besar lagi. Namun Budi menunggu sampai sekitar 3 jam kemudian, dan hari pun sudah gelap. Tidak ada satu ikan pun yang memakan umpannya. Budi heran, bagaimana mungkin tadi ikan pertamanya sangat mudah ia dapatkan, namun mengapa setelah itu tidak ada lagi ikan yang mau memakan umpan yang ada di pancingannya. Saat sedang menantikan pancingannya dimakan ikan, tiba-tiba saja saat Budi melihat ke arah tengah sungai, timbul sosok ular besar berwarna merah keperakan dengan wajah marah dan membuka mulutnya, gerak seakan-akan ingin menerkam Budi. Budi pun panik dan berlari sekencang-kencangnya menjauh dari tempat itu. Bahkan sampai-sampai alat pancingnya ditinggalkan di tempat tersebut. Setelah kejadian malam itu, keesokan harinya Budi bercerita kepada tetangga-tetangganya, dan tetangganya pun bilang kepada Budi, "Waduh mas, di sungai itu memang gak ada yang berani mancing mas. Makanya mas pas mancing kemarin sepi kan?" "Iya benar pak," ucap Budi. "Iya mas, karena memang sungai itu sungai keramat, angker. Udah banyak banget yang meninggal tenggelam di situ mas. Sungai itu penunggunya 2 ular besar, warnanya merah keperakan mas, yang satunya lagi biru. Nah biasanya orang yang ketemu ular itu pasti langsung sakit, bahkan ada yang sampai meninggal." Mendengar hal itu, Budi benar-benar lemas. Namun bersyukur dalam hatinya karena ia masih sehat-sehat saja dan masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hari itu, Budi pun tidak pernah lagi berani untuk memancing di sungai tersebut. Ya teman-teman, itu dia tadi cerita kiriman dari Bang Agung yang menceritakan pengalamannya bertemu dengan siluman penunggu Sungai Cisadane. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe channel ini, yang sudah share video-video kami dan memberikan komentar. Dan bagi yang belum, alangkah baiknya diklik dulu tombol subscribe-nya agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten video ke depannya. Dan apabila ada komentar, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa loncengnya dinyalakan agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan bila ada yang ingin ceritanya diceritakan di channel ini, bisa kirimkan email ke email kita di rampangproduction@gmail.com, atau bisa DM kami di Instagram dengan username rampangproduction2021. Oke teman-teman, sekian dulu untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.